Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuritan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, segera dibuka MSK Menjadi Seperti Kristus, Modul 1. MSK adalah kelas pemuritan yang merupakan pengembangan dari SPY atau Saya Pengikut Yesus. MSK Modul 1 terdiri dari 13 mata pelajaran dan akan dilaksanakan setiap hari Senin mulai dari 20 Juni sampai dengan 12 September 2022. Kecuali Senin minggu pertama, maka akan dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum Senin minggu pertama tersebut pada pukul 19 sampai dengan 20.30 WITA di Mini Hall lantai 2. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Liusuka di 085 6383 3682 atau melalui Gembala Kompak. Kelas ini bisa diikuti oleh jemaat yang rindu menerima baptisan air. Tuhan Yesus memberkati. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 pagi dilaksanakan secara onsite dan juga secara online atau live streaming melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite saja tanpa online atau live streaming. Informasi kompak ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk boleh kembali menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian sembah dalam ibadah kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Oleh pertolongan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali malam hari ini. Untuk menaikkan pujian sembah kami, ucapan syukur kami. Bahkan kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam ibadah kami Tuhan malam ini. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan di dalam sepanjang ibadah kami. Tuhan, tolong kami sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh beribadah dengan penuh hikmat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, oh, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah Tuhan, oh saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita dimanapun berada saat ini, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh bekerja, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia. Ku pandang saat kami sembah memuji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku sembah, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari di rumah-rumah dimanapun saat ini, sembah Dia. Ku pandang kekudusan-Mu, oh Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat, terima kasih Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Mari kita sembah, mari kita agungkan Dia yang baik bagi kita, Dia yang ada bagi kita. Oh, layak kau disembah, layak kau ditinggikan Tuhan. Glory bagimu, glory bagi Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh kuasa, sanggup menuntun menolong kami. Terpuji-pujilah, terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ini ucapan syukur kami, ini ucapan terima kasih kami ya Tuhan. Dengarkan sembah kami, dengarkan pujian kami Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak selama-lamanya. Berkuasalah, bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, biarlah setiap hari kami isi dengan pujian dan ucapan syukur, karena kebaikan Tuhan yang tak terhingga kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Katakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, mari pandang kekudusan dan kebesaran Tuhan. Oh, saat ku sembah, saat ku puji, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadir. Katakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama kita mau datang kepada Dia. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari sempurnakan kami Tuhan. Oh, dalam setia, dalam senam jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan.
memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Mari sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sejenak kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Mari dengan segenap kerinduan kita mau diubahkan Tuhan, sehingga setiap kita boleh sama seperti Kristus, serupa dengan gambarnya. Karakter kita diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Mari kita mau berkata bersama-sama dengan segenap hati. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari katakan dengan segenap hati. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu Tuhan. Oh, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, sepertimu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami rindu jadi sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan ketika kami memuji. Tetapi biarlah itu Tuhan yang keluar dari isi hati kami, dari segenap hidup kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih. Dan ini hidup kami ya Tuhan, yang saat ini haus akan kebenaran firman. Taburi kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi sulu pelita hidup kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala, pakai dengan luar biasa.
Roh Kudus berbicara bagi kami melalui pribadi hamba-Mu. Terima kasih segala kuasa yang ingin mengganggu kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan nama Tuhan dan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Shalom, Opa, Oma, Om, Tante, Bapak Ibu yang luar biasa, para umas yang menjadi teladan buat hidup saya. Dan saya mengucap syukur kalau hari ini boleh berbagi di ibadah komisi umas ya hari ini. Ayo mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Kami boleh menikmati pujian penyembahan itu sudah kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, langsung saja tidak berlama-lama saya diberikan judul tema proses menjadi seperti Yesus. Nah, saya berikan judul khusus ya. Untuk hari ini judul khusus dari tema tersebut adalah menjadi seperti Yesus. Bisakah? Itu ya judulnya seperti itu. Menjadi seperti Yesus. Bisakah gitu ya? Nah, itu boleh dipertanyakan dalam hati kita. Mungkin banyak kita bertanya, apa ya mungkin saya ini bisa jadi seperti Yesus? Yesus lo Tuhan, saya tuh siapa? Saya ini manusia biasa. Mungkinkah itu bisa saya lakukan? Kita lihat ayat pendahuluan ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita ulangin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kita yang sudah dalam Tuhan Yesus itu kita wajib hidup seperti Yesus. Amin. Kita pegang dulu ayat ini ya. Nah, menjadi serupa Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya ya. Dan seperti Rasul Paulus dikatakan kita harus diubah menjadi sama citra kita ya, gambar kita seperti Yesus. Apa yang maksud diubah dalam karakter seperti Yesus? Ya, karakter kita harus serupa seperti Yesus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana karakternya ya, bagaimana kita berkata-kata dan berperilaku ya, haruslah seperti Kristus. Pernahkah perkataan Yesus itu menyakitin ya? Pernahkah ia mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang yang membenci, menganiaya, bahkan menyalibkannya? Enggak pernah kita dengar itu. Perkataan Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Amin. Juga ketika menghadapi setiap persoalan dan keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersikap dan berpikiran positif. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri Yesus itu harus ada dalam diri kita, baik karakternya, sifatnya, cara dia melayani, bagaimana dia berespon, apa yang dirasa, apa yang ditimbang, dilakukan. Kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Amin. Itu yang dikatakan seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi teladan utama dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup seperti Yesus ya, dan kita harus berbuah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Buah roh yang ada ditulis di Galatia, nanti boleh dibaca ya, bagaimana ada buah roh di sana yang dimiliki oleh Yesus. Itu harus kita miliki dalam hidup kita. Amin. Nah, alasan mengapa harus menjadi serupa Yesus ini saya sekilas aja. Ada beberapa alasan supaya sebelum kita yakin bahwa kita ini bisa hidup seperti Yesus, kita harus punya alasan. Kenapa sih aku nih kok harus hidup seperti Yesus? Ya, yang alasan pertama adalah karena sejak semula diciptakan kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan itu mau kembalikan kita ya, sama kembali seperti rupa Kristus ya, seperti gambar Yesus, seperti itu. Nah, kita mau disempurnakan kembali. Itu yang tujuan pertama. Jadi Tuhan mau kita dikembalikan kepada kehendaknya seperti semula, yaitu menjadikan serupa seperti gambarnya. Yang kedua adalah karena kita ini murid Yesus. Nah, murid Yesus harus mengikuti gurunya seperti apa. Dan dikatakan juga kita ini adalah anak ya. Nah, kalau anak ya juga harus mengikuti bapaknya seperti apa ya, seperti itu. Nah, kemudian kita adalah suratan terbuka yang bisa dibaca, yang dibaca oleh semua orang.
Kita harus menjadi terang dan garam. Nah, orang melihat Yesus, orang harus melihat Yesus dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus hidup seperti Yesus. Bagaimana kalau kita tidak hidup seperti Yesus? Bagaimana orang mau melihat Yesus dalam diri kita? Ya, itu alasannya ya. Jadi Yesus itu teladan yang paling sempurna dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang lebih sempurna lagi. Nah, kalau kita mau cari teladan, kita boleh meneladani orang yang baik. Kita boleh meneladani orang tua kita. Sangat baik jika orang tua kita melakukan hal yang benar. Tapi teladan yang paling sempurna adalah di dalam Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan mau ketika kita nanti berjumpa dengan Dia, kita hidup tidak bercacat, ya. Kita hidup tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, kita harus hidup serupa seperti Yesus. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23, mari kita akan baca bersama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Nah, untuk menjadi serupa Yesus pastinya melalui proses. Tidak mungkin tidak melalui proses. Namanya proses itu kadang harus merasakan sakit, kadang kita harus memiliki waktu yang panjang, kadang proses itu bisa memiliki waktu yang pendek. Nah, proses menjadi serupa Kristus itu sangat menyakitkan. Jika apa? Jika kita itu terus memberontak, jika kita terus menolak, jika kita terus tidak mau diproses, tidak mau serupa Kristus, terus hanya mau mengikuti keinginan daging, maka itu akan menyakitkan proses itu. Tapi berbeda jika kita mau dibentuk, mau mengikuti proses untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kita akan dimampukan. Nah, kita akan melihat ya apa sih yang membuat kita bisa mampu itu. Sebelumnya kita akan lihat Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kita lihat ya, pasti ada penyertaan Tuhan atas setiap kita. Amin. Pada saat kita harus melangkah, berproses, hidup seperti Kristus hidup, ya, mempunyai karakter Kristus, kita akan dimampukan. Nah, kita akan melihat pertanyaannya, bisakah kita ini menjadi seperti Yesus? Apa ya yang membuat kita bisa itu? Kita ini manusia biasa loh, tapi luar biasa. Jawabnya bisa. Yang pertama, ya, ada 3 hal yang saya akan bahas, ya. Yang pertama yang membuat kita mampu berproses menjadi seperti Yesus, yang pertama adalah karena kita ini sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Jadi tidak ada alasan kita ini tidak bisa melakukan hal-hal yang apa yang Yesus lakukan. Tidak ada alasan kita mengatakan aku tidak bisa loh hidup seperti Yesus hidup, aku tidak bisa loh karakter saya diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita bisa. Kenapa? Karena alasan yang pertama adalah kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Wow, luar biasa. Kalau kita dulunya itu dibelenggu dengan dosa, kita diikat dengan dosa, kita mau hidup benar tidak bisa karena kita diikat, dibelenggu, kita menjadi hamba dosa. Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus, ya, kita menerima bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban untuk hidup kita ditebus dosa-dosa kita, di situ kita dimampukan. Ya, dikatakan Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Wow, luar biasa. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi luar biasa, korban Kristus di kayu salib itu sudah melepaskan, ya, menyalibkan segala dosa kita, sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan ayat selanjutnya dikatakan di ayat 22, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita mendapat hal yang luar biasa, bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi kita akan menerima hidup yang kekal. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia, maka manusia sudah menjadi bebas dari perbudakan dosa. Bukan berarti tidak bisa berbuat dosa lagi, ya, tapi kita bisa menang atas dosa karena kita sudah dilepaskan, ya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, dimerdekakan dari dosa maksudnya apa?
kita akan mampu memahami yang dikehendaki oleh Allah, dan kita juga akan dimampukan melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang bisa hidup merdeka dari perbudakan dosa. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, roh yang diberikan dalam hidup kita adalah roh yang lebih besar, yaitu roh Allah dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk memenangkan dosa dan kita bisa mampu hidup seperti Kristus. Itu alasan pertama kenapa kita bisa hidup menjadi serupa seperti Kristus, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Wow, luar biasa ya. Jadi tidak ada alasan kita bilang saya tidak bisa mengalahkan dosa, saya tidak bisa. Kata-kata yang sebenarnya bukan tidak bisa, tapi sebenarnya adalah tidak mau. Nah, sekarang pilihannya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa, karena kita pasti bisa karena kita sudah dilepaskan ya. Sekarang jawabannya mau atau tidak. Jawabannya saya berharap Bapak, Ibu, Oma, Opa semua sekalian jawabannya bersama-sama dengan saya mau selalu menang atas dosa. Amin. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan kita tuh dimampukan untuk kita berproses menjadi hidup menjadi seperti Kristus ya, mempunyai karakter Kristus. Yang kedua, ketika kita mempunyai penyerahan diri pada Tuhan ya. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan itu membuat kita dimampukan, karena kita tahu kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa. Tapi ketika kita berserah hidup kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, kepada Roh Tuhan yang dalam diri kita, maka kita akan dimampukan. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kita menyerahkan ya. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita mau menyerahkan daging kita sepenuhnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita dimampukan bisa membedakan yang baik dan yang tidak ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus ya, relakan, serahkan hidup kita sepenuhnya. Menjadikan apa? Menjadikan Yesus itu penguasa tunggal dalam hidup kita, bukan hanya sebagai juru selamat kita, tapi menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Nah, pernah saya bagikan kan, saya sharingkan, ayo setiap pagi bangun tidur serahkan, aku mau serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tanganmu. Kuasai 4P dalam hidupku ya, keseluruhan hidupku. 4P itu apa? Mewakili seluruh hidup kita, yaitu pikiran ya, kemudian apa? Ingat, perkataan, kemudian apalagi perasaan atau hati kita, apalagi yang kita harus serahkan, perilaku kita ya, perbuatan kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Roh Kudus sepenuhnya kuasai pikiran kita, perkataan kita, perasaan atau hati kita, dan seluruhnya ya, perbuatan, perilaku kita. Kalau kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan pimpin langkah kita. Kita dimampukan menjadi hidup menjadi seperti Kristus. Amin. Itu yang kedua. Dan coba kita lihat contoh-contoh ya, misalnya saat tiba-tiba ada masalah dengan anak, atau saat tiba-tiba ada masalah dengan mantu ya, atau tiba-tiba ada masalah dengan suami. Nah, kalau pikiran negatif mulai muncul, bilang gini, anakmu lu kurang ajar, kamu kok diem aja sih, ayo coba dong perasaanmu seperti apa. Mulai kita, iya ya, perasaanku nih jengkel lo digituin sama anak, kok jadi kurang ajar seperti itu ya. Nah, setelah pikiran kita negatif, kemudian perasaan negatif, lah mulailah perkataan kita dipancing untuk mengeluarkan perkataan yang mengutuk, perkataan yang tidak memberkati kepada anak. Tapi kalau kita mau hidup, kita diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Roh Kudus, diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kita akan kuasai pikiran kita. Ketika pikiran itu sempat muncul, pasti bisa muncul ya, rasa kok gini ya anak saya ya, kok kurang ajar ya mantu saya ya, duh perasaanku disakitin ya. Tapi kita tahu, kita ingat, oh iya, aku tadi pagi aku sudah berdoa, aku menyerahkan pikiranku, aku menyerahkan perkataanku, aku menyerahkan perasaanku, aku menyerahkan perilakuku, perbuatanku. Maka ketika itu juga kita akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Langsung kita kuasai pikiran. Hai pikiran, aku tidak mau berpikir yang negatif,
Aku percaya anakku anak yang diberkati, anakku anak yang hormat akan orang tua. Jadi kita mulai berpikir positif ya. Perasaan kita yang tadi tersakiti mulai kita merasakan Tuhan membalut segala luka-luka hati kita ketika disakiti oleh anak atau disakiti oleh mantu misalnya seperti itu. Kita mulai melihat, oh iya ada kesalahanku ya. Mulai bisa berkata-kata. Akhirnya kita bisa berkata-kata yang manis, bukan lagi kata-kata yang menyerang kayak mau membalas, tapi malah kata-kata yang memberkati. Maka itu akan tercermin dalam tindakan kita. Kalau kita tidak menyerahkan, maka yang keluar dalam tindakan kita bisa mengeluarkan muka yang kusut ya, tidak suka. Kemudian kita bertindak dengan cara yang tidak suka, misalnya banting pintu kah, atau taruh barang keras-keras. Tapi kalau kita mau dikuasai sepenuhnya, maka tindakan kita adalah tindakan kasih yang muncul. Oleh sebab itu, serahkan sepenuhnya hidup kita. Ingat 4P ya, jangan lupakan. Maka kita akan bisa dimampukan hidup seperti Kristus. Ya, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus. Apa sih yang memampukan kita bisa hidup seperti Kristus? Yang ketiga adalah pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mau bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, di situ kita akan dimampukan hidup seperti Kristus hidup. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana caranya? Tidak ada lain, bongkar tuh isi Alkitab. Kita banyak belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan, aduh mata saya agak sulit sekarang melihat, kacamata sekarang tebal. Lihat pakai kacamata men sudah berapa, plus sudah berapapun masih kurang kelihatan. Banyak sekarang bisa ada Alkitab audio ya. Bisa pakai VCD, bisa pakai lewat YouTube kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah di sana. Ya, suara gembala setiap hari juga yang dibagikan, tidak hanya lewat bacaan, tapi kita bisa mendengarkan juga. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita mengenal Tuhan semakin dalam lagi, mengenal Tuhan dengan benar, selain lewat doa dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, ingat, jadi kita akan dimampukan senantiasa ya. Oleh sebab itu dikatakan 2 Petrus 3 ayat 18, dikatakan sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam apa? Dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan yang benar akan Yesus, akan Tuhan kita. Kalau kita tidak pernah kenal, bagaimana kita mau hidup seperti Dia? Kita harus kenal lewat pembacaan firman Tuhan. Kita mengerti, oh Yesus tuh kayak gini toh hidupnya. Oh, penuh kasih. Oh, kalau dia itu dicaci maki, dia tidak membalas. Kita akan bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, bagaimana Tuhan Yesus menjawab, bagaimana Yesus merespon, bagaimana Yesus ketika dia sedih, kemudian murid-muridnya tidak seperti yang diharapkan, tapi dia bisa tetap mengasihin. Nah, kita melihat bagaimana sikap Yesus yang luar biasa lewat apa? Pengenalan kita akan Yesus yang benar lewat apa? Pembacaan firman Tuhan. Jadi jangan biarkan waktu-waktu kita ini habis untuk banyak hal yang menyibukkan kita ya. Sampai kita nggak sempat baca Alkitab, kita nggak sempat berdoa, sehingga pengenalan Tuhan akan Tuhan itu kosong dalam diri kita. Waktu ditanyain cucu, Tuhan Yesus itu siapa sih? Kita sendiri aja loh nggak pernah bisa jelaskan. Nah, bagaimana kita mau hidup seperti Kristus kalau kita nggak pernah kenal? Ya, bagaimana kita mau hidup seperti Yesus kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Ayo, yang selama ini mungkin opa, oma ada rasa enggan, aduh rasanya kok capek ya. Ayo, lawan rasa capek, lawan rasa malas itu. Kita boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang diadakan juga ya. Kita bisa belajar banyak mengenal Yesus dengan benar. Nah, kita harus menjadi pemburu-pemburu Tuhan. Maksudnya apa? Kita harus berburu sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh belajar terus mengenal Tuhan dengan benar. Sampai kita mengenali sungguh-sungguh karakternya. Kita mengenali sungguh-sungguh kuasanya. Kita kenali sungguh-sungguh bagaimana dia mengampuni, melayani. Nah, Alkitab adalah sarananya, tidak ada lainnya. Seperti makanan yang kita konsumsi setiap hari, begitulah dengan firman Tuhan. Jangan sampai pernah luput untuk kita terus mengenal Tuhan dengan benar lewat pembacaan firman Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus belajar terus firman Tuhan hari demi hari. Tidak ada alasan lagi kita mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup seperti Kristus hidup. Ingat 3 hal yang tadi ya. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, bisakah aku hidup seperti Kristus? Bisakah aku hidup dan menjadi serupa seperti Kristus? Ya, seperti Yesus, mempunyai karakter seperti Yesus? Jawabannya sekarang adalah
bisa, jangan pernah diragukan. Karena pertama tadi apa dikatakan? Karena kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Kemudian yang kedua apa? Karena kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Ya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dikuasai oleh Roh, maka kita akan dimampukan. Kita tidak bekerja sendiri, karena kita dimampukan. Karena Roh Tuhan itulah yang bekerja memampukan kita hidup seperti Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi dikatakan bagaimana kita bisa hidup seperti itu, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, gimana kita mau melakukan seperti apa Yesus lakukan? Gimana kita bisa mengenal karakternya? Ya, 3 hal ini harus kita tanamkan dalam hati. Menjadi serupa Kristus. Kita akan tutup renungan malam hari ini, ya. Menjadi serupa dengan Kristus bukanlah peristiwa sekali jadi. Ingat, itu semua adalah proses, namun merupakan perjalanan iman dari hari ke hari, dari hari ke hari, sampai apa? Sampai kita menghadap Tuhan Yesus, sampai kita dipanggil, ya, oleh Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Dia kedua kalinya saat ketika kita mungkin kita belum dipanggil saat kita di dunia, tapi kita akan diangkat bersama-sama, ya. Disitulah kita baru berhenti berproses dan kita akan mengalami hidup yang luar biasa dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Amin. Ya, jadi sekali lagi, menjadi serupa Kristus bukanlah peristiwa sekali jadi, tapi itu merupakan proses dan kita akan dimampukan lewat proses itu. Dan menjadi serupa Yesus membutuhkan tanggung jawab manusia, ya. Namun jangan lupa, menjadi serupa seperti Yesus itu adalah pekerjaan Allah juga, seperti tadi dikatakan, ya. Allah akan memampukan kita. Sekali lagi ayat penutupnya kita baca Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi jangan khawatir, penyertaan Tuhan sampai di akhir zaman dan sampai ketemu lagi yang kedua kalinya, kita akan dimampukan menjadi serupa seperti Yesus. Dan sekali lagi, itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi karena 3 hal tadi, ya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya, karena kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan untuk kuasai sepenuhnya 4P dalam hidup kita. Dan kita percaya kita dimampukan, ya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dengan apa? Dengan kita semakin mengenal Dia dengan lebih dekat lagi, maka kita akan mengerti bagaimana kita hidup seperti Yesus dan kita dimampukan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih, kami percaya dan kami bersyukur kami dimampukan hidup serupa seperti Engkau, memiliki karakter seperti Engkau. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami sehingga kami dimerdekakan dari dosa, sehingga kami tidak lagi bisa berkata kami tidak bisa, tapi kami hanya berkata kami mau. Dan Roh Kudus memampukan kami, kuasai sepenuhnya hidup kami untuk kami bisa mampu melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau hidup semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi dengan benar, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, kami semakin mengerti bagaimana kami harus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu sekalian, opa, oma, tante, tante yang luar biasa. Berkati hidup mereka masing-masing. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang yang disertai dengan kesehatan Tuhan berikan. Terlebih lagi mereka boleh disehatkan jiwa dan roh mereka, karena hidup mereka semakin serupa seperti Kristus. Dan hidup serupa seperti Kristus
boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, boleh menjadi berkat buat keluarga, boleh menjadi berkat buat anak cucu, dan hidup kami pun boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami menghadap Tuhan, kami percaya kami boleh hidup tidak bercacat celah, karena kami sudah mau dibentuk, diproses hidup menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih, berkat sempurna, tubuh, jiwa, dan roh melimpah atas Bapak, Ibu, Om, Tante, semuanya sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Para umas yang luar biasa menjadi berkat dalam hidup saya juga. God bless you all.